Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita banyak nikmat ya. Sehingga hari ini kita bisa kumpul sama-sama walaupun lewat Zoom. Eh, Gimana kemarin seminarnya seru nggak? Yang ikutan seminar gimana? Seru nggak? G. wabarakatuh. Seru-seru. Seru. Saha nu ceurik? G. Oh, nggak ikut seminar. Ah, eh ya, kakak kenalin diri dulu. Kakak dulu alumni pesantren Cianjur ya di tahun 2019. Dulu, sorry 2009 mulai kuliah dan eh, 2013 kita baru masuk di Kahfi. Kakak di reguler angkatan 24. Eh, angkatan 14, sorry. Kakak angkatan 14. Umurnya berarti 11 tahun lebih tua dari kalian ya. Nah, kakak dulu kuliah di UIN, eh, ambil sarjana hukum, terus di Kahfi belajar juga ikut di program reguler angkatan 14. Kalian angkatan 25. Enggak, ya itu anu. Nah, eh, hari ini kita itu mau mengenalkan eh, siapa siapa Wasilah, siapa Staipi, terus siapa Kahfi gitu ya. Jadi teman-teman, eh, sebagaimana biasanya kalau kuliah itu nanti kan ada perkuliahan sama pembinaan, sama di mana posisi Wasilah. Jadi eh, perkuliahan teman-teman nanti itu kuliahnya di kampus Taipei ya, di Jakarta Jakarta Timur ya, di Bambu Apus ya. Nah, itu perkuliahannya eh, mungkin kurang lebih seperti 24 SKS ya, teman-teman. Sebagaimana kuliah kuliah formal ya. Jadi nanti ya kuliah S1 gitu. Mengambil jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, atau Hukum Ekonomi Syariah. Kakak mau tanya, kalian udah menentukan belum jurusannya? Mau masuk KPI atau mau masuk Hukum Ekonomi Syariah? Udah. Sudah ya. Udah, Kak, Coba udah. coba sebentar. Di sini, oke. Yang belum juga nggak apa-apa. Nanti kita jelasin ya. Yang KPK. udah, alhamdulillah ya. Jadi ya kuliah tuh mau jurusan apa juga jadi teman-teman secara prinsipnya ya. Kalau komunikasi penyiaran Islam itu nanti yang akan banyak dipelajari adalah tentang komunikasi ya. Juga ada tentang dakwahnya. Kalau hukum ekonomi syariah nanti kamu akan belajar tentang hukum, juga tentang ekonomi, juga tentang syariah. Jadi tiga hal tuh disatuin. Hukum, ekonomi, syariah. Kalau KPI, komunikasi penyiaran Islam. Ya, Eh, nanti gelarnya KPI itu SIKOM ya, Cak. Kalau tidak salah SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kuliahnya 8 semester, teman-teman. Nanti teman-teman dapat gelar resmi setara S1 ya. Kakak juga hari ini gelarnya cuma S1 ya, karena sarjana hukum,
Terus kita baru masuk S2, kakak ngambil MBA di Jakarta Selatan di sini. Eh, Ya nanti teman-teman bisa ngelanjutin S2 setelah melampaui S1 ini. Ya. Nah terus nanti jurusannya cuma dua, KPI sama HES. Ya. Mau jurusan manapun sama aja teman-teman ya. Saya apa namanya, silahkan teman-teman pilih. Kalau sudah memilih tidak bisa berpindah ke lain hati. Ya. Boleh nggak mendua? Nggak bisa, capek kamu kuliah 2 kali ya. Astagfirullah. Ya. Kuliahnya sekali aja, satu ya. Nah, terus jadi kuliah formal tuh ya, mungkin kuliahnya bisa jadi kalau 24 SKS itu dalam seminggu bisa 12 jam. Sorry, bukan 12 jam. Mungkin 15 jam ya. Sekitar 15, sorry. 12, oh sorry, 18 jam. Teman-teman kuliahnya 18 jam, nanti dibagi dalam 3 sampai 4 hari ya. Jadi nanti kuliahnya di sana. Terus kuliahnya offline ya. Kuliahnya offline, tidak ada online. Kalau online kayak gini nih, alam sah, mukanya nggak kelihatan. Ini kita nggak tahu kuliah apa enggak gitu ya. Nah, jadi kuliahnya itu offline, ada kelasnya. Anda duduk pakai kursi ya, ada dosennya, bukan pakai AI ya. Tapi kuliahnya offline ya. Terus teman-teman nanti oke. Nanti itu sebentar, kuliahnya offline. Nah, terus kuliahnya offline nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Terus gimana pekerjaannya? Nanti saya nggak punya duit gimana? Nah, nanti ada program pembinaan dari kita. Kita akan ngajarin nyari duit ya. Di sini ada alumni CYOF nggak kemarin? Ada yang pernah ikut CYOF? Ada nggak? Ya, Alumni nanti mata udah untuk misalkan untuk apa? Untuk misalkan Kak, aku kan ini jadinya kuliah Staipi itu satu lembaga sendiri, punya aturan main. Nanti teman-teman akan mengikuti aturan main di sana. Lalu bagaimana dengan yang namanya kampus Kahfi? Nah, ini saya izin menjelaskan. Jadi sebagai syarat Anda menerima beasiswa, ya, nanti Anda akan diikutkan pembinaan di kampus Kahfi. Pembinaan itu kuliahnya informal, teman-teman. Kuliah tentang ya seperti kemarin ya. Kita belajar cara ngomong, belajar cara apa namanya? Bicara di depan umum, terus nanti belajar tentang mempengaruhi orang lain, belajar materi-materi motivasi ya dan lain sebagainya itu di kampus Kahfi. Nah, di kampus Kahfi itu nanti belajarnya Sabtu dan Minggu ya. Belajarnya Sabtu dan Minggu. Eh, Jamnya itu kalau Sabtu sore ke malam, kalau Minggu nanti malam. Ya, nanti teman-teman yang tinggal di asrama, nanti kita akan fasilitasi bisnya atau fasilitasi akomodasinya dari asrama ke kampus Kahfi. Ya. Nah, kenapa itu kami wajibkan? Karena ya kemarin teman-teman sudah merasakan ya dari seminar dapat manfaat yang luar biasa ya, dapat ilmu kemarin Om Bagus, terus misalkan ya kayak kemarin Kak Sarip ya, Kak Sarip saya didosenin juga sama beliau itu, Kak Sarip ngajarin kita untuk cara berkomunikasi meninggalkan latar belakang kita, misalkan kita orang Sunda nih, gimana caranya supaya nggak kelihatan kayak orang Sunda kalau lagi ngobrol sama orang gitu. Kalau ternyata kamu lagi ngobrol sama orang Betawi, gimana cara menyesuaikannya dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat banget.
untuk teman-teman ke depan. Jadi ini ilmu yang mahal, teman-teman. Kakak kalau di luar kalau ikutan workshop itu bisa bisa bayar puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi di Kahfi kita akan dapat materi-materi itu secara gratis, tapi syaratnya juga kita semua harus mengikuti. Nah, lalu ada wasilah. Nah, wasilah itu nanti membiayai teman-teman untuk program beasiswa di STAIPI. Nanti teman-teman mendapatkan kuliah S1 secara gratis di STAIPI ya, teman-teman. Tapi ya tadi syaratnya teman-teman mengikuti aturan main yang ditentukan ya. Apa namanya? Ya, kita mau membantu teman-teman supaya di Jakarta itu juga tetap terjaga lingkungannya ya. Terus nanti kita akan bantu, kita siapkan support sistemnya, bantuan secara menyeluruh untuk teman-teman semua, sehingga nanti teman-teman bisa mandiri dan bisa jadi orang baik insya Allah kalau mengikuti aturan main atau mengikuti ketentuan yang ditentukan. Nah, saya akan menjelaskan teman-teman. Jadi untuk program beasiswa ini itu mengikat terhadap kewajiban teman-teman nanti juga mengikuti program Kahfi maupun Staipi. Terus gimana kalau misalnya, Kak, aku nggak mau ikutan Kahfi? Ya berarti kalau tidak mau ikutan Kahfi, berarti tidak mendapatkan beasiswa di Staipinya. Bisa nggak saya mau tetap kuliah di Staipi tapi nggak mau ikutan Kahfi? Ya itu silahkan, tapi nanti bayar sendiri untuk kuliah di Staipinya ya. Kalau di Kahfi kan kuliahnya emang gratis ya teman-teman ya. Tapi kalau di Staipi kuliahnya bayar ya. Dan insya Allah nanti untuk Staipi kami yang bayarkan biaya kuliahnya asalkan teman-teman mengikuti program yang kami adakan ya. Jadi apa namanya? Kita memberikan beasiswa untuk kamu yang betul-betul serius mengikuti program pembinaannya ya. Teman-teman, biaya kuliah di Jakarta itu saya izin menyampaikan ya. Eh, Dulu saya di kampus, kalau kampus-kampus lain kan mahal-mahal ya, ada per semesternya 20 juta dan lain sebagainya. Nah, kalau di Staipi itu biaya kuliahnya kalau tidak salah itu 4 juta per semester ya. Tapi kalau teman-teman ikutan program beasiswa ini, ya teman-teman bisa gratis untuk biaya semesterannya ya. Biaya semesterannya itu ditanggung oleh PT Wasilah sebagai pemberi beasiswanya. Nah, gimana caranya supaya dapat beasiswa tersebut? Mengikuti program pembinaan yang ditentukan oleh Wasilah, yaitu mengikuti kuliah Kahfi ya. Terus nanti juga kami menyediakan asrama ya. Asramanya nanti insya Allah kita fasilitasi untuk teman-teman semua ya. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan teman-teman jalani mulai dari hari Sabtu nanti. Jadi kalau kampus lain September itu udah pada masuk kuliah. Nah, kampus kita insya Allah di STAIPI akan mulai apa? Akan mulai eh, masuk tanggal 22 September sudah mulai perkuliahan. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, sudah paham ya? Kalau tidak ikut apa? Kalau eh, sebut tulis di kolom chat paham. Kalau teman-teman sudah paham tentang ini. Kalau mau dapat beasiswa harus ikut penuh program
Kahfi. Ketik faham di kolom chat kalau teman-teman sudah paham. Ya, mana? Kalau silakan klik di kolom chat, ketik faham Kak gitu. Silakan kalau mau kuliah di STAIPI S1 itu harus ikut program Kahfi. Sorry, kalau mau dapat beasiswa kuliah di STAIPI harus ikut program Kahfi. Silakan ketik paham kalau sudah paham. Afwan nggak bisa kirim chat ini karena Di, host telah Oh, menonaktifkan obrolan ya, grup. dinonaktifkan ini. coba diulang. Ya, silakan klik ketik. Siapa? Oke, paham. Yoga, terima kasih. Paham, 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 paham. Wah, ini alhamdulillah. Teman-teman paham ya. Jadi nanti teman-teman, insya Allah di Jakarta akan kita dampingi ya. Eh, akan kita dampingi untuk membantu teman-teman supaya bisa bisa apa namanya bisa sukses kuliah di Jakarta ya. Karena kuliah di Jakarta kan nggak gampang. Ini khusus untuk orang Jakarta ya. Kalau kamu orang Jakarta juga mungkin ini ada hal yang harus dipelajari juga. Nah, program Kavi itu kayak kuliah ya bukan kuliah informal ya. Kayak kursus lah ya, kayak kursus tentang komunikasi, kursus tentang kursus tentang nanti karakter teman-teman ya. Nanti kita semua akan latihan dan belajar karena kakak juga ikut di program Kavi dulu, kuliah sambil kuliah di Kavi. Kita nyebutnya kuliah ya karena itu juga kampus tapi sifatnya informal ya. Sifatnya informal untuk pembinaan karakter kita ya. Mau kan bisa ngomong di depan umum ya teman-teman. Terus bisa eh, mau apa nanti dengan kita jago ngomong, mau apa dengan kita jago komunikasi sama orang lain itu bakal banyak banget manfaatnya teman-teman ya. Nah sehingga nanti kita semua akan menjadi insya Allah orang yang sukses ya. Jadi sukses dengan program pembinaan juga dengan kuliah formal nanti di STAIPI. Ya, sekali lagi ya saya tekankan ya. eh saya tekankan dulu antara Kavi dan Staipi-nya ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman hanya ingin kuliah Staipi, nggak mau ikutan Kavi, silahkan. Tapi tidak dapat beasiswanya. Teman-teman bayar sendiri ke Staipi. Tapi kalau teman-teman mau beasiswanya di Staipi, teman-teman wajib ikutan Kahfi. Ya, asramanya insya Allah gratis. Ya, asrama insya Allah gratis. Kemarin kita udah beli kasur 15 ya. Siapa yang udah dapet? Ya, nanti di asramanya sudah dapet ya. Ada kasurnya ya. Terus makannya masing-masing ya. Makannya masing. Nanti kita bantu cariin caranya. Kalau misalkan orang tua saya nggak mampu, Kak, justru bagus nih. Kalau teman-teman nggak mampu, bagus. Nanti kita akan jadi orang-orang yang mandiri. Saya akan ajarin nanti dengan tim wasilah akan ngajarin teman-teman untuk bisa mandiri, ya. Jadi nanti gimana caranya Wes, cari wes. uang di Jakarta? Kita akan belajar tuh. Ya, jadi nggak kayak orang bingung atau, aduh nanti gimana di Jakarta tinggalnya, makannya dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman ikutan program ini, nanti kita akan perhatiin ya, betul supaya semuanya bisa berjalan lancar ya. Jadi clear ya, teman-teman wajib ikutan program Kahfi-nya sebagai syarat beasiswa ya. Tapi kalau ternyata teman-teman cuma mau ikutan stipend-nya, nggak mau KP-nya ya nggak dapat beasiswa alias bayar sendiri ya. Dan nanti nggak ikutan program-program pembinaan dari Wasilah. Nanti kamu doang sendiri yang begitu ya.
Jadi saran saya mending ayo langsung ikutan di programnya sekalian ya. Oke, berikutnya ya saya mau kasih tahu jadwal untuk selama bulan September ini ya. Selama bulan September ini nanti teman-teman ada tes wajib yang harus diikuti. Saran saya yang luar kota, kalian boleh untuk tinggal di asrama supaya nggak bolak-balik ya. Jadi sudah mulai bawa pakaian dari tempat tinggalmu, nanti tinggal di asrama di kampus Taipei ya. Nanti ada asramanya, kita akan pesankan apa kasurnya ya, masih satu orang satu kasur. Terus nanti juga mungkin akan ada kegiatan-kegiatan harian yang ya nemenin teman-teman ya supaya nanti sebelum nanti tanggal 22 bisa ini. Karena jadwal kita akan padat teman-teman. Setiap Sabtu atau Minggu kita akan udah mulai ngumpul ya di mana di Jakarta untuk ada testing atau seleksi lagi supaya teman-teman bisa mendapatkan program beasiswanya ya. Saya izin share screen menjelaskan program jadwal atau nanti kita akan ini ya. Saya mau tanya apakah kelihatan ini teman-teman? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sosialisasi pasca seminar, rangkaian tes wajib beasiswa STAIPI ya khusus calon mahasiswa prodi diselenggarakan oleh PT Wasila Ulul Albab. Jadi yang ngasih beasiswa namanya PT Wasila Ulul Albab, direkturnya Ustadz Daniel. Ya, saya di sana sebagai komisarisnya. Dan nanti ada apa kakak-kakak pembina lainnya namanya Ustadz Aam sama Ustadz Nana, ada Kak Caca tadi ya, juga kakak-kakak yang lain ya. Kalau di sini manggilnya kakak ya, tong bapak ya, kakak-kakak aja. Ustadz Daniel juga panggil boleh kakak Ustadz Daniel ya. Jadi teman-teman, sosialisasi ini merupakan kelanjutan seminar yang kemarin dan perlu diingat bahwa nanti ada tahapan yang wajib diikuti oleh seluruh calon penerima beasiswa. Ya, ini wajib untuk diikuti teman-teman. Apa aja rangkaiannya? Rangkaiannya, nah ini saya mengulangi kembali ya, nominal beasiswanya itu kurang lebih 4,8 juta per tahun. Tapi ini langsung diberikan ke kampus Taipei ya, langsung diberikan ke kampus Taipei. Nanti skema beasiswanya itu adalah dapat beasiswa plus pembinaan karakter di Kahfi dan ini kamu juga harus lulus total di Kahfinya mengikuti programnya supaya bisa dapat beasiswanya ya. Dan ini sekali lagi teman-teman merupakan amanah ya yang harus dijaga dengan komitmen tinggi. Jadi ya kita berikhtiar supaya teman-teman juga belajar lebih banyak di Kafi maupun di Staipinya. Nah, siapa yang mengikuti? Nah, ini teman-teman yang nanti dapat beasiswa itu adalah nanti bisa milih ya programnya KPI atau HES ya. Dan ini nanti sifatnya akan ada tes lanjutan yang harus teman-teman ikuti ya. Nah, ini kewajiban pesertanya, prinsip dan kewajibannya supaya dapat beasiswa, teman-teman. Kamu harus wajib mengikuti seluruh tahapan, ya. Ikuti semua tahapan. Misal nih, hari Sabtu ngumpul lagi di Jakarta jam 7 pagi, Anda harus ikuti itu. Nggak boleh beralasan eh, kalau tidak ikut itu sama dengan gugur dari beasiswanya, ya. Gugur dari mana? Dari beasiswanya. Jadi syarat untuk dapat beasiswa harus ikuti seluruh tahapan tes yang disediakan. Ya, terus disiplin waktu dan absennya. Komunikasi lewat grup WA, teman-teman wajib apa? Wajib stay tune ya. Stay tune. Ya itu ngecek, mas. Wajib dicek di handphone. Jangan ada yang kelewat. Kalau kelewat ya udah, berarti kita end ya. Nggak ada lagi kita
Ini cukup nanti tuh mungkin sekitar 3 kali pertemuan lagi untuk testingnya teman-teman. Dan itu semua dilakukan secara seksama oleh tim yang sudah disiapkan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat menyebabkan Anda gugur dari seleksi beasiswa. Jadi gugurnya di beasiswa ya, bukan di stipendnya ya. Itu saya tekankan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berkomitmen menjaga amanah dan jadikan prinsip ini sebagai landasan Anda dalam mengikuti rangkaian tes. Jadi, ya Allah, saya ngikutin tes ini dalam rangka menjaga komitmen dan amanah yang Engkau kasih kepada kita gitu ya. Jadi besok Sabtu ke sini ya udah ikut tesnya. Ketemu teman-teman lagi, Anda bakal dicek ya sebelum menerima beasiswa nanti kita juga mau bahwa yang menerima beasiswa itu adalah orang-orang yang semangat belajarnya tinggi dan ya tadi tentu kalau kasih beasiswa ke orang yang tidak punya komitmen misal tidak mau dibiayai atau dia mungkin pemalas, dia nggak niat, kan jadi sayang, jadi mubazir ya. Maka yang saya kasih beasiswa adalah orang-orang yang punya punya niat dan komitmen gitu ya. Bahkan saya pernah dapat apa beasiswa itu syaratnya banyak gitu. Dan itu kita ikuti gitu karena sebagai syarat untuk kita belajar ya. Nah, terus teman-teman, nah ini rangkaian tesnya. Besok tanggal 5 itu ada tes online STIP ya untuk prodi KPI atau HES. Jadi hari Jumat dari STIP akan mengirimkan link untuk tes perkuliahan ya, link untuk tes perkuliahan. Di layarnya muncul ya, ada tulisan 5 September. Anggukan kepala kalau luncur ya. Nggak ada apa. Oke. Nah, eh jadi 5 5 September itu Anda tes online STIP. Tadi ada pertanyaan, kalau nggak lulus duitnya dibalikin nggak? Nggak, ya itu kan udah uang kemarin juga dipakai apa nggak ada kampus yang balikin uang pendaftaran, uangnya juga hangus ya. Jadi pastikan teman-teman memanfaatkan supaya bisa lulus. Nanti tesnya itu 5 September ya, besok. Besok kamu dikasih link Google Form, kamu isi semuanya sampai selesai. Ya, nanti kita akan cek juga kamu ngisinya tepat atau tidak ya. Nah, lalu tanggal 6 kamu ada tes wawancara offline di kampus Kafi di Bintaro Jakarta Selatan ya. Terus tanggal 13 dan 14 juga sama ya Sabtu Minggu ada kegiatan lagi di STIP maupun di Kafi. Lalu tanggal 20 ada technical meeting. Lalu tanggal 27 28 kita ada mapping. Kita jalan-jalan ke Villa Bogor ya. Mapping tuh ospek lah ya. Ospeknya di Bogor teman-teman. Nanti di tanggal 27 sampai 28 eh, September ya. Seluruh tahapan di atas wajib diikuti, nanti akan diumumkan di grup WhatsApp. Pastikan Anda selalu mengecek informasi terbaru ya. Seru ya, nanti wah belum apa-apa udah ke villa nih. Nah, nanti kamu lihat aja acaranya apa ya. Nah, nanti ingat ya tanggal 5 September tes online STIP. Nah, ini wajib kamu ikuti supaya nanti dari pihak kampus bisa mendapatkan data dari kalian masing-masing. Nanti yang KPI linknya khusus untuk KPI, yang HES linknya khusus untuk HES, ya. Nah, nanti yang perlu dipastikan adalah koneksi internet Anda stabil. Anda mungkin nanti bakal diminta data KTP, ya, kayak misalnya nama lengkap, alamat, dan lain sebagainya, karena nanti untuk didaftarkan ke pemerintah untuk nomor induk mahasiswanya nanti ya. Cek ejaan nama lengkap, terus pastikan Anda ngisi formnya jujur dan mandiri, submit jawaban batas waktu yang ditentukan. Dalam Islam, kejujuran adalah bagian dari keimanan. Lakukan tes online ini dengan penuh integritas ya, sebagaimana Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita. Jangan pakai Google atau AI jawabnya ya, tapi jawab pakai jawaban kamu sendiri. Terus, abis itu nanti tanggal 6 besoknya ada wawancara ya.
wawancara di Kahfi. Misalkan kita mau tanya dan kita mau tahu nih, kamu seniat apa sih kuliah di Kahfi maupun nanti di program STIP gitu ya. Dan itu semua menjadi bagian yang harus dijalani ya. Terus nanti tanggal 13-14 sama juga ada pengenalan kampus ya, ada prakawan. Nanti teman-teman akan disilaturahimkan dengan teman-teman yang lain ya. Ini wajar dan normal dalam seleksi kampus ya, seleksi beasiswa maksud saya. Terus nanti tanggal 20 sama akan ada pertemuan lagi untuk sebelum ada acara nanti di Kahfi nanti untuk mapping tadi untuk ospek di Kahfinya. Nanti juga ada ospek di Staipinya juga ada di tanggal 13 tadi, 13 atau 14 ya. Terus 27-28 nanti akan ada kegiatan mapping Kahfi di Villa Bogor ya untuk pemetaan potensi karakter dan pembekalan nilai kepemimpinan dan aktivitas lapangan untuk pembentukan karakter. Nanti kita seru-seruan di acara mapping itu acara yang biasa diselenggarakan eh, di kampus Kahfi ya. Nah, sekali lagi saya menegaskan teman-teman, program beasiswa ini bersyarat ya, beasiswanya. Jadi kalau teman-teman mau dapat beasiswa kuliah di STIP S1, saya jelaskan harus mengikuti seluruh rangkaian program yang ditentukan oleh wasilah ya. Jadi nanti diumumkan apa teman-teman ikuti. Karena kalau tidak mengikuti nanti kita berhak untuk memberikan atau tidak memberikan. Bahkan di perjalanan kita berhak mencabut jika posisinya teman-teman cabut beasiswanya ya. Jika teman-teman melanggar persyaratan yang kita tentukan. Jadi insya Allah ini merupakan kesempatan yang luar biasa, merupakan kemudahan yang teman-teman bisa manfaatkan. Kalau teman-teman mungkin melihat orang lain ya, saya coba kita flashback ke samping, kiri, kanan, ke belakang. Mungkin ada di antara teman-teman sekolah kalian itu tidak melanjutkan kuliah karena ada kendala biaya, betul nggak? Atau mungkin tidak melanjutkan kuliah karena harus bekerja, tidak bisa kuliah. Dia pengen kuliah tapi nggak bisa ikutan gitu ya. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang seperti itu dan hari ini teman-teman punya kesempatan untuk bisa lebih baik ya dan ya udah dijalani aja gitu. Saya ingat dulu saya kuliah itu sama nggak punya duit. Saya apa namanya ya mesti orang tua juga nggak punya duit ya. Jadi orang tua, aduh kayaknya orang tua nggak bisa biayai saya kuliah. Jakarta lagi, Jakarta bos ya. Ini khusus yang dari daerah ya. Kuliah di Jakarta itu nggak mudah gitu. Tapi ini ada kesempatan beasiswa tuh bersyukur banget kita mesti belajar untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia gitu. Dan ikuti. Jadi jangan ini ada kesempatan beasiswa, ada programnya, kamu mau uangnya doang, programnya kagak diikuti. Nah, itu juga nggak sehat, nggak bagus ya. Karena niatnya baik, insya Allah niatnya baik. Saya tuh pengen kita semua nih dari tim Wasilah itu pengen Fadilah, Azib, Tuti, Apipatun, Alpin, terus teman-teman yang lain itu mendapatkan kemudahan dalam belajar, kelancaran dalam bertumbuh, ya, insya Allah, dan teman-teman semua mendapatkan banyak manfaat dari perkuliahan yang teman-teman ikuti, ya. Jadi mungkin kamu dari Garut, ada yang dari NTT, ada yang dari NTB, ada yang dari Ambon, ya bahkan kemarin ada tuh dari Ambon pagi-pagi berangkat naik pesawat terus ikut seminar dan nggak tahu sekarang ada apa enggak nih yang dari Ambon ya. Dan nanti teman-teman pokoknya kita nanti akan bergabung semuanya. Nah, ini tercatat kurang lebih ada 60 sampai 70 orang nanti yang kuliah di Kafi dan kuliah juga di Staipi. Jadi rame-rame ya teman-teman. Saya harap semuanya. Kalau kemarin pas seminar apa tagline-nya? Pasti selesai ya. Bener ya? Bener nggak? Bener nggak? Bener apa salah? Apa tagline-nya kemarin?
Coba apa tagline-nya kemarin? Ya, reguler 25 pasti selesai katanya. Ya, nah insya Allah itu amanah dari Om Bagus. Kita insya Allah selesaikan ya belajarnya. Yang sebentar kok teman-teman. Dan asik ya. Insya Allah saya jamin belajar di kafe itu asik. Ya, di Stipe juga insya Allah asik. Ya, nanti kita akan temenin teman-teman selama 4 tahun lewat tim yang sudah kita siapin. Jadi belajarnya insya Allah kalau ada kendala ada apa nanti kita sama-sama pikirkan bersama supaya kendalanya bisa teratasi. Ya, jadi itu niat baik yang kami programkan di program ini. Mudah-mudahan teman-teman nangkep dengan ketulusan teman-teman juga. Ya, tentu teman-teman kalau punya niat belajar di Jakarta di kampus STIP, eh, kita sangat sangat mengapresiasi dan sangat mendukung supaya bisa selesai semuanya. Ya. Nah, jadi gambarannya itu ya. Jadi teman-teman yang belum ke asrama bisa langsung ke asrama ya. Nanti tolong konfirmasi ke Kak Caca supaya kita siapkan segala sesuatunya. Hari ini kemarin tuh sudah di asrama 15 orangan lah ya. Itu sudah tinggal di asrama, sudah mulai merasakan pemanasan hidup di Jakarta kayak apa. Panas yang jelas ya. Ada anget-angetnya, namanya juga Jakarta bos ya. Terus kalau ya hujan, ini lagi musim hujan, kadang banjir ya, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang akan kita nikmati di hari-hari berikutnya ya. Pokoknya insya Allah di kita asik-asik semua teman-teman. Nanti kita saling saling kenalan, saling ta'aruf, saling apa namanya tumbuh bersama ya di program perkuliahan S1 ini dan di program pembinaan di Kahfi. Dan nanti insya Allah saya juga dan bersama tim di Wasilah akan mensupport teman-teman dalam kegiatan kemandirian. Nanti diajarin jadi pengusaha juga semuanya insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Nanti insya Allah akan saya bantu jawab. Kak Caca, monggo. Siap. Nih, udah siap semua nih kayaknya buat kuliah ya. Ya, Masya Allah. Siap, Kak Isan, terima kasih banyak. Teman-teman, boleh kalau mau ada pertanyaan di kolom chat atau langsung apa namanya buka audionya biar supaya langsung ditanyakan supaya kita clear. Karena janji Kak Caca Ya, ini. tadi ini ada pertanyaan di chat nih, Cak. Oh iya. Jadi kita ada asrama, tapi kalau nggak ada kegiatan bisa pulang nggak? Bisa. Tapi saat ada kegiatan dimulai lagi ya kembali pulang ke asrama lagi ya Dina ya. Jadi mungkin ada orang yang deket-deket ya, deket-deket di mana? Di Bambu Apus, orang deket-deket itu silahkan. Tapi rame-rame nanti kegiatan di asrama tuh seru lah. Nggak bakal bosen insya Allah. Oke, prospek jurusan. Prospek jurusan. Jurusan KPI atau HES. Ini barangkali teman-teman masih bingung ya, KPI apa HES ya? Saya ikut 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 yang paling banyak aja deh siapa? Nggak perlu gitu ya. Nah, prospek KPI sama HES. Kita tanya ke AI ya. Bentar. KPI dan HES itu merupakan jurusan ya. Coba saya tanya dulu ke ChatGPT ya. Prospek apa? Eh, Prospek KPI dan HES. Dua-duanya bagus, teman-teman. Prospektif ya. Sebenarnya kuliah hari ini mau jurusan apa aja itu ini. Untuk yang sudah selesai A1, apakah masih boleh ikutan seleksi beasiswanya? Beasiswanya untuk kuliah ya, teman-teman. Jadi nggak bisa diuangkan. Jadi kalau kamu mau kuliah lagi di STIP, silakan. Misalkan tadi ya, apa prospek kuliah di jurusan komunikasi penyiaran Islam
dan hukum ekonomi syariah. Kita tanya dulu ya. KPI itu eh, ada teman-teman banyak yang bisa jadi dai, bisa jadi apa gitu ya. S1 plus S1 sama dengan S3. Iya, 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 iya. Juga Gini, guys. jika jika nanti lulus, apakah ke KAPI setiap pekannya ada transportasi bagi yang tidak asrama? Jadi silakan, pokoknya nanti disiapin ke asramanya ya dari asrama ya, asrama ke KAPI, KAPI ke asrama gitu ya. Kita seru-seruan ya. Kalau tiba-tiba di pertengahan menikah, ya menikah lanjut kuliah ya. Bahkan kalau perlu kita jodoh-jodohin. Biar nikah. Di kafe itu juga sama ya, akan ditandain siapa yang udah nikah, siapa yang belum ya. Yang Ditandain nikah yang yang tua. dibiayain. Nikahnya di asrama di masjid tuh. Ya, dikasih Nah, ini ini gambarannya buat teman-teman modal. ya. Perba- Perbandingan cepat. Kalau untuk KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, tujuannya itu menguasai dakwah dan komunikasi modern ya. TV, radio, podcast, YouTube. Nanti akan praktek ya, praktek juga di studio kita. Cocok untuk, nah kalau teman-teman mau jadi konten kreator, host MC, produser program, humas lembaga Islam atau sosial media strategis ya. Nah, nanti kita juga akan belajar ini juga ya. Terus kelebihannya nanti bisa untuk marketing. Hukum ekonomi syariah itu nanti menguasai fikih muamalah atau kerangka hukum positif untuk bisnis keuangan syariah dan industri halal. Cocok untuk komplain syariah, kontrak legal bisnis, kepatuhan halal dan sebagainya. Ya, peluang karirnya apa? Nah, kalau KPI banyak ya. Sekarang karir tuh teman-teman mau jadi apa aja tuh bisa ya. Nggak harus apa? Nggak harus jurusan apa gitu. Kadang-kadang saya berharap teman-teman tidak terjebak di jurusannya ya, ya. Jadi apa namanya, mau jadi jurusan yang manapun tuh nggak masalah. Cuman nanti belajarnya teman-teman kurang lebih gini. Kalau KPI, kamu bakal belajar tentang komunikasi. Kalau hukum ekonomi syariah, kamu akan belajar tentang hukum ekonomi syariah gitu. Tiga hal itu. Jadi kalau kamu jurusan sosial ya sama aja sih, mau komunikasi mau hukum silakan aja ya. Intinya juga belajarnya akan sangat-sangat mudah gitu ya, kayak begitu. Itu prospektif jurusan ini. Oke, oke. eh ini pejuang lillah siapa namanya? Atas nama siapa? Coba nanti diinfokan ke ini ya, diinfokan ke peserta ya. Kita nggak ada niat merugikan ya. Kalau Anda merasa ini nanti bisa kita bantu. Terus apalagi pertanyaannya tadi ya kalau menikah itu. Nah, kalau ada ujur syar'i, nah ini perlu kita komunikasikan ya. Nanti kalau ternyata benar-benar syar'i, nanti kita bisa komunikasikan. Atau mungkin kamu datang sorenya atau malamnya, silakan nanti koordinasi sama Mbak Caca ya. Nah, Alpin nanya nih, berarti di asrama butuh kendaraan pribadi atau udah disediain? Nggak perlu ya, nanti disiapin. Bukan berarti Anda dapat mobil ya. Nanti disiapin entah itu Grab. Boleh nanti kemana-mana naik Grab gitu ya. Nanti disiapkan sama panitia, setiap mau kemana itu disiapin. Kita juga yang asrama tuh kita siapin juga. Tapi dari asrama ya, dari kampus Taipei ke kampus kahfinya. Ya, kalau semisal punya kendaraan pribadi, apakah boleh dibawa ke asrama? Boleh. Misalkan kamu bawa apa? Bawa mobil Ferrari-nya ke asrama boleh.
Tapi hati-hati ya, hati-hati di Staipi itu mungkin kalau agak hujan gede dikit tuh agak banjir sedikit gitu ya. Nah, ini nanti Ferrarinya kelelep teman-teman ya. Jadi tolong itu tidak perlu dibawa ya. Tapi kalau mau bawa motor boleh nggak? Boleh ya. Bawa motor boleh atau nanti teman-teman saya mau mandiri aja mau naik motor itu bagus ya. Saya mengapresiasi kalau kamu mau mandiri ya. Kalau yang nggak asrama boleh nggak nebeng transportasi sama yang asrama ke Kahfi ya. Semuanya kita arahin berasrama ya. Atau ikut kegiatan asrama sepenuhnya ya. Oke, kalau yang sudah semester 5 di Mahad Usman boleh ikutan beasiswa. Ah, ini Sarah, kalau bisa ya ikut kan ikutan stipend juga ya. Itu nanti kita bisa bisa diaturkan ya. Oke, terus izin bertanya per semester dibayarin juga atau bayar sendiri. Nanti ujiannya saya masih belum cek ya, eh, apakah dibayarin atau nanti nanti di apa namanya, apakah dibayarin atau di nanti angkanya saya belum tahu juga berapa. Nanti insya Allah kita bantu kondisikan lah teman-teman. Sementara ini yang kita cover itu adalah biaya beasiswanya ya. Yang kita cover tuh biaya semesterannya ya. Nanti kita akan sama-sama atur. Saya mengingatkan kembali ya. Jadi kalau yang tidak mengikuti program ini bukan berarti gugur di STIP, enggak. Kamu bisa tetap kuliah di STIP, tapi kami selaku yang apa namanya yang memiliki program beasiswa ini menentukan syarat supaya semua bisa ikut. Kalau tadi ini pejuang lillah itu siapa? Nanti Caca tolong dihubungi supaya sama-sama nanti ini ya. Nanti kita atur sedemikian rupa kalau misalnya eh, bisa itu. Nanti Cak tolong telepon yang tadi yang siapa pejuang lillah tuh yang izin safari dakwah. Nanti biar nanti dibantu koordinasinya supaya sama-sama nyaman ya. Oke, terus oke Wisnu ya. Nanti Wisnu boleh call Mbak Caca biar nanti dibantu akomodir kebutuhannya. Pada prinsipnya insya Allah kita memudahkan untuk program ini ya. Nggak ada istilahnya menyusahkan atau ini ya. Yang penting kita selaku yang memberikan beasiswa tentu memberikan syarat supaya tadi apa yang kita programkan itu bisa berjalan dengan baik untuk teman-teman semua. Nanti Wisnu akan dihubungi Mbak Caca biar lebih detail ya. Jadi insya Allah kebayang ya teman-teman ya. Bismillah ya. Bismillah, ini kesempatan yang baik, kesempatan yang ya mungkin teman-teman terpilih di program ini ya. Sudah jalannya Allah. Kita akan sama-sama belajar nanti teman-teman di KPI maupun di HES. Nanti kita akan ya insya Allah juga nanti kita akan kalau untuk biaya kuliah nanti kita pokoknya kita akan pikirkan bareng lah ya Insya Allah nanti kita akan sama-sama mudahkan teman-teman ya kalau teman-teman misalkan gini ya Kak saya nggak ada uang nih buat bayar ini nanti Insya Allah kita bayarin ya pokoknya ya, udah ke asrama nanti kita pikirin lah nggak mungkin kita membiarkan teman-teman nggak makan gitu nggak ya tapi asal ngomong ya jangan kamu ke Jakarta nih ke asrama terus nggak punya duit terus nggak bilang-bilang oh itu bahaya itu nggak boleh nanti kita akan jelasin lebih lanjut ya di Jakarta gimana cara bertahan hidup ya
Ya sama dulu juga saya kayak kalian juga tuh. Saya dulu pas 2009 ya nggak dikasih uang sama orang, bukan nggak dikasih, emang nggak punya uang ya. Tapi kita nekat ke Jakarta, terus kita apa? Ya hidup sedemikian rupa gitu ya, nyari uang dan lain sebagainya supaya bisa bertahan untuk kuliah di Jakarta gitu ya. Nanti teman-teman ya kita akan latih juga gimana cara nyari duitnya ya. Masa kamu ke Jakarta terus nggak nyari duit gitu. Tapi nggak boleh minta-minta juga ya, nggak boleh minta-minta karena kita nggak ngedidik kamu menjadi musafir. Ya musafir itu orang yang bersafar ya dalam konteks kita bersafar ke Jakarta, tapi nanti Survival. di apa di Jakartanya itu kita tidak mendidik Anda menjadi orang yang minta-minta ya. Jadi kita akan ajarin supaya kamu betul-betul bisa mandiri ya. Udah asik lah pokoknya insya Allah. Clear teman-teman? Clear ya? Ya nanti kalau belum punya laptop gimana ya nggak apa-apa, nggak harus punya laptop teman-teman. Ya, clear ya. Kalau nggak punya laptop nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti saya ajarin cara bisa punya duit buat beli laptop. Ya, pokoknya jangan kalau belum punya mobil gimana ya itu nanti juga kita ajarin lah cara cari duit biar bisa beli mobil ya. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi pokoknya yang penting kamu datang terus kamu belajar nanti sambil mempelajari apa saja rincian untuk perkuliahan tuh kayak gimana dan kita mesti mempersiapkan apa. Ya, jadi jangan egois urusan kampus harus ikut apa kata kamu nggak boleh ya. Dulu kita boro-boro mau nawar mau apa nggak bisa ya. Nggak bisa itu harus sama. Double beasiswa gimana? Boleh aja kalau ada orang lain yang mau ngasih beasiswa ya. Boleh aja, terserah. Tapi eh, ada juga dari Baznas, dari mana. Nanti kamu bisa ngajuin juga gitu. Yang penting, yang dari wasilahnya itu tetap dijalankan aturan-aturannya. Ya, program beasiswa untuk stipend hanya dari Ulul Albab, Kak. Dari mana aja boleh. Kalau misalkan teman-teman mau nerima 10 beasiswa, misalkan dari Baznas nanti ada kesempatan, kamu apply aja boleh ya. Atau ngajuin ya. Kita ngajuin. Cuman saya itu ngajarin kalian supaya tidak minta-minta ya. Tapi ngajuin boleh untuk biaya hidup silahkan. Nanti ada di satu kesempatan, nanti kita latihan bisnis, latihan dagang ya. Supaya dapat duit buat makan, supaya dapat kemandirian buat kasih ke orang tua. Jadi nanti tuh, wih hebat nih kamu ke Jakarta udah mandiri, makan udah nggak minta sama mama sama papa ya. Terus malah udah bisa ngasih duit. Kamu ngapain di Jakarta? Ngepet atau apa gitu? Enggak lah apa ini belajar gitu. Apa belajar diajarin sama Masila, diajar dagang ini, diajar jualan online, diajar ngonten. Alhamdulillah saya dapat duit dari situ gitu. Ya, nanti kita akan belajar insya Allah poin-poin itu. Jadi beasiswa boleh double, triple, 10 beasiswa juga boleh asalkan jangan ganggu kegiatan yang wasilah ya. Dan nanti insya Allah yang kuliah di STIP mayoritas itu adalah yang lewat wasilah ini ya. Jadi jangan sampai nanti kamu keluar dari program beasiswa wasilah tuh nanti kamu sendirian, yang lain mah ada kegiatan ikut, nanti kamu malah malah apa nggak ada temennya gitu. Jadi ayo ikut bareng-bareng dan ingat kata Om Bagus kemarin pasti selesai ya. 4 tahun singkat kok teman-teman. Nggak apa namanya nggak lama ya tahu-tahu tadi udah ada yang berpikir menikah. Wah masya Allah ya, belum apa-apa udah mikir nikah ya. Kalau mau besok mau menikah nikah massal ya. Itu udah visioner sekali ya, udah mikir nikah. Mungkin kemarin pas muhasabah nangis pengen nikah gitu ada di sini ya. Ya, ya Allah saya pengen nikah gitu ya, kita dukung ya kalau mau menikah. Nggak ada aturan beasiswa kalau nikah batal enggak ya. Tapi kalau nikah habis itu nggak ikutan program ya itu batal
batal gitu. Tapi kalau ini selesai. Ya, kuliah di KAPI berapa tahun itu ya tergantung Om Bagus ya. Dulu kadang 4 tahun, kadang ya kalau saya dulu juga awalnya 4 tahun jadi 6 tahun. Tapi mudah-mudahan ya setidaknya kan S1 di STIP 4 tahun ya. Nanti teman-teman gini, saya itu ya kuliah di KAPI malah nggak mau selesai teman-teman dulu ya pas mau ini tuh. Kenapa? Karena ilmunya luar biasa gitu. Ngapain? Walaupun kemarin tuh saya udah jadi direktur di semester 2 ya. Saya udah punya perusahaan, tetap aja kita mau betah belajar di kafe. Kenapa? Karena ilmunya bagus gitu. Jadi nanti pertanyaan kamu berapa tahun kuliah di kafe, nanti kamu akan memaklumi, ah nggak perlu nanya, ini saya asik nih belajarnya di sini. Ya, cuma secara formalnya sebenarnya 4 tahun. Cuma kadang-kadang Om Bagus ada pengetahuan baru, ada skill baru yang bisa kita terima dan itu gratis teman-teman. Ya, saya tuh ini saya titip ya teman-teman. Kalau kamu mau belajar, carilah orang-orang yang tidak mempersoalkan bayaran. Itu sesuai ayat Quran, ya. Jadi kalau kamu sebagai santri atau mahasiswa nantinya belajarnya tulus, gurunya juga tulus, itu hidayah deres buat kita. Orang kalau udah dapet hidayah, mudah insya Allah teman-teman. Ya, jadi bersyukurlah teman-teman bisa ikut program ini. Kamu ikutin dengan tulus apa saja yang menjadi persyaratan, apa saja yang menjadi programnya, dan insya Allah nanti kita akan diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat hidayah yang banyak. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ya, pokoknya nanti menyesuaikan agendanya teman-teman ya. Kalau misalkan ya mau tidak mau kalau mau dapat beasiswanya berarti ngikutin persyaratannya ya. Saya berharap semua bisa diatur schedule-nya ya. Ingat dulu saya pas kuliah di Kahfi schedule-nya juga penuh, tapi ya saya sesuaikan supaya bisa tetap ikutan ya, supaya tetap bisa ikutan. Jadi minta tolong disesuaikan untuk niatnya belajar ya. Kalau sudah belajar niatnya karena Allah, minta ya Allah, sanggupkan aku dengan jadwal yang ditentukan. Mintanya begitu. Ya. Supaya kebaikan yang engkau jadwalkan di program ini bisa saya dapatkan. Ya. Kebayang gitu ya, teman-teman? Insya Allah. Nanti kita ketemu besok, nanti akan diumumin link untuk tesnya. Lalu hari Sabtu kita ketemu lagi ya offline di kampus Kahfi. Nanti teman-teman silakan kalau yang mau sudah mulai mau ke asrama, silakan apa namanya bawa pakaian ya. Nanti akan mulai hidup berasrama latihan dulu sebelum nanti tanggal 22 kita juga mulai kuliah di STIP-nya insya Allah. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, kalau mau dapat beasiswa di STIP beasiswa semesteran untuk kuliah di S1-nya STIP, maka wajib ikut di pembinaan di Kahfi ya. Kalau teman-teman tidak ikut di pembinaan Kahfi, tetap teman-teman berhak untuk ikutan di STIP tapi bayar sendiri ya. Secara prinsipnya seperti itu. Jadi saya minta tolong hal ini mudah dan eh, jadi kesempatan untuk teman-teman manfaatkan bersama ya. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Nanti sekali lagi silahkan koordinasi sama Kak Caca ya untuk hal-hal teknis. Eh, Kak Caca itu sebenarnya manajer marketingnya kakak, tapi karena ada kalian jadi kakak ini ya kakak angkat ya kakak panitia ya. Eh, Pokoknya semuanya bisa dihandle lah ya. Dan teman-teman eh, silahkan me- udah jadi mandiri juga apa udah jadi dewasa juga ya. Tolong mulai hindari
perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kamu itu bocil ya, tapi kamu itu sudah mulai masuk ke area dewasa, apalagi sudah ikut seminar kemarin, insya Allah jadi orang-orang yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ihsan atas penyampaiannya dan juga kita akhirnya tercerahkan teman-teman. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya kita 75% lah kita pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi keresahan teman-teman sudah terjawab minimal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih masih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa lewat kakak ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum clear tadi kayak soal asrama dan lain sebagainya bisa teman-teman chat kakak aja ya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Dan kakak ingatkan teman-teman, prinsipnya PT Wasilah Ulul Albab ini adalah ingin memudahkan teman-teman. Jadi kita ingin memudahkan teman-teman, mari teman-teman juga memudahkan kita jalannya. Jadi kita jalan bareng-bareng menuju kebaikan. Kalau bahasa ada pepatah mengatakan where there is the will there is the way. Di mana ada kemauan di situ akan ada jalan. Yuk teman-teman bareng-bareng kita berubah jadi baik karena kita juga ingin intinya kita ingin kedepannya akan menjadi cerah ya teman-teman. Nah teman-teman untuk yang tadi nih ada beberapa hal yang belum terjawab mungkin itu langsung di make sure sama kakak ya. Jadi tadi misalnya ada yang apa namanya mau izin dan lain sebagainya itu intinya kita ingin teman-teman sesuaikan dulu schedule-nya, prioritaskan program besok untuk tes dan juga nanti hari Sabtu untuk tes. Lalu kalau memang nggak bisa banget nih, kira-kira misalnya Kak kayaknya belum bisa banget, itu tetap harus dikomunikasikan juga. Jadi kita harus ada solusi bareng-bareng. Jadi jangan ada yang merasa tersakiti ya. Kita intinya pengen teman-teman mudah semuanya kayak gitu. Dari Kak Caca cukup sekian dan terima kasih untuk Kak Ihsan juga teman-teman PT Wasilah Ulul Albab yang sekarang hadir. Ada Ustadz Daniel, boleh say hello dulu Ustadz? Ada? Halo. Nggak on cam ya? Nah nanti teman-teman di asrama juga nanti insya Allah akan dibimbing oleh Kakak Ustadz. Kayak gitu. Namanya di sini ada Kak Ustadz Daniel, juga nanti ada beberapa ustadz-ustadz yang lainnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyempatkan. Mudah-mudahan, dan bukan mudah-mudahan, harus teman-teman ikut semua program dari PT Wasilah Ulul Albab. Dari Kak Caca cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.